Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Institusi Sosial akan memaparkan mengenai institusi keluarga dengan pendekatan historical institutionalism. Halo, aku Salsabila Aulia. Hai, aku Wildan Arfa Malik. Hai, aku Nurul Afifah. Hai, aku Syafrina Salsa. Halo, aku Alma Agisna. Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri yang merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai landasan dan investasi awal untuk menciptakan kehidupan sosial yang baik dan skala yang lebih besar. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, institusi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Definisi institusi keluarga menurut Francis F. Merrill, yaitu keluarga adalah kelompok sosial yang kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak, di mana hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Menurut konsep sosiologi sendiri, institusi keluarga memiliki peranan yang sangat penting, karena baik atau buruknya proses kehidupan dalam bermasyarakat merupakan hasil cerminan dari berjalannya institusi sosial, yaitu keluarga. Fungsi institusi keluarga. Pertama, fungsi ekonomi. Peran orang tua untuk menghidupi dan mencari nafkah untuk anggota keluarga lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kedua, fungsi sosialisasi. Bentuk pengajaran kepada anak mengenai segala nilai dan norma untuk berperan baik dalam masyarakat. Tiga, fungsi afeksi. Bentuk pemberian kasih sayang serta kehangatan untuk pemenuhan kebutuhan psikologis. 4. Fungsi perlindungan. Keluarga memberikan proteksi, rasa aman, tentram, baik secara psikologis maupun secara fisik. 5. Fungsi pengawasan. Pengawasan dan pengontrolan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas anggota keluarga. 6. Fungsi pemberian status. Pemberian kedudukan bagi seluruh anggota keluarga. Definisi KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Kepres Nomor 77 Tahun 2003 yang berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan KPAI. Visi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam meningkatkan sistem pengawasan, penyelenggaraan perlindungan anak nasional yang efektif dan kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi. Untuk mencapai visi tersebut, KPAI telah menetapkan misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak nasional. Kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak. Beberapa tujuan KPAI. Pertama, meningkatkan perlindungan hak anak, terutama yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kedua, meningkatkan kualitas hidup anak dan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Tiga, memastikan bahwa kepentingan anak selalu menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum. 4. Mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. 5. Menyediakan dukungan dan bantuan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.
Sejarah KPAI. Pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 74 dijelaskan bahwa 1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. 2. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Periode pertama berlangsung pada tahun 2004 sampai 2007 diketuai oleh Profesor Lili Rilantono dan Dr. Insinyur Haji Kiwo Rubiyanto Wiyogo. Periode 2 berlangsung pada tahun 2007 sampai 2010 diketuai oleh Haji Masnah Sari dan Dr. Andes Hadi Supeno. Periode 3 berlangsung pada tahun 2010 sampai 2013 diketuai Dr. Haji Maria Ulfah Ansor dan Dr. Andes Badriah Fayumi. Periode 4 berlangsung pada tahun 2014 sampai 2017 diketuai Dr. Haji Asrorun Niam Soleh. Periode 5 berlangsung pada tahun 2017 sampai 2022 diketuai oleh Dr. Susanto. Periode 6 berlangsung pada tahun 2022 sampai 2027 diketuai Ai Mariati Solihah. Analisis pendekatan path dependency. Apakah kebijakan undang-undang yang telah dibuat dulu berpengaruh pada zaman sekarang? Sejarah. KPAI awalnya hadir pada tahun 2002 pada masa jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Undang-undang mengenai KPAI disahkan pada sidang paripurna tanggal 22 September 2022. 1 tahun setelah itu, sesuai dengan ketentuan pasal 75, Presiden menerbitkan Kepres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Seperti yang sudah disinggung pada bagian sejarah KPAI, periode pertama KPAI dimulai pada tahun 2004 hingga 2007. Periode kepengurusan Ketua KPAI berlangsung selama 3 tahun, tetapi mulai tahun 2017, periode kepengurusan berlangsung selama 5 tahun. Perkembangan KPAI dilihat dari sejarah dan perkembangannya, KPAI memiliki pengaruh baik hingga saat ini. Hal ini diperkuat dengan capaian kerja Sekretariat KPAI tahun 2018 yang dinyatakan berhasil dengan capaian 110% dari target yang telah ditetapkan. KPAI memiliki beberapa program dan sasaran yang bertujuan untuk mengawasi, melindungi, dan menyelenggarakan pemenuhan hak anak. Shared equilibrium jika dilihat dari permasalahan kekerasan anak pada pandemi COVID-19 dapat dilihat dari 3 analisis pendekatan. Yang pertama, critical juncture. Dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap anak pada saat pandemi COVID-19, anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, terutama saat mereka harus tinggal di rumah untuk jangka waktu yang lama. KPAI harus mengatasi tantangan ini dengan mengambil tindakan preventif dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan. Kedua, perubahan saat guncangan. Dengan peluncuran hotline, darurat, dan kampanye edukasi online oleh KPAI untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak selama pandemi COVID-19. Ketiga, perubahan pasca guncangan. KPAI menjalin kerjasama dengan media Indonesia. Peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, kasus pornografi pada anak dilihat dari analisis pendekatan critical juncture, yaitu kasus pornografi yang marak pada anak, khususnya anak di bawah umur, menjadi sebuah tugas bagi KPAI dan orang tua untuk melindungi dan mengawasi anak.
Analisis perubahan saat guncangan yaitu melakukan pemblokiran situs-situs berbau pornografi, memberikan sanksi kepada korporasi yang memberikan celah terhadap tindakan pornografi, serta memperkuat fungsi ketahanan keluarga karena sangat terkait dengan pola asuh, cara mendidik orang tua, dan kemampuan keluarga menerjemahkan ajaran agama, budaya, dan etika perilaku keseharian kita. Analisis perubahan pasca guncangan yaitu sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 15, setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Pasal 16 ayat 1, pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Ketiga, kasus bullying pada anak di sekolah dilihat dari analisis critical juncture, yaitu maraknya kasus perundungan atau bullying pada anak di sekolah, di mana sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan bersosialisasi menjadi ruang yang menakutkan bagi beberapa anak yang menjadi korban perundungan. Analisis perubahan saat guncangan yaitu dengan mengecam sekolah-sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya perundungan, mendorong Kemendikbud untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, serta mendorong satuan pendidikan tidak menutupi terjadinya perundungan dan kekerasan di instansinya. Analisis perubahan pasca guncangan yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan pengobatan kesehatan pada anak secara komprehensif melalui promosi, rehabilitasi, dan pengobatan. Peran psikolog diperlukan bagi anak korban perlindungan dilakukan dengan metode pemeriksaan yang baik dalam membaca kejiwaan anak. Selain itu, dilakukannya pendekatan personal oleh berbagai pihak seperti sekolah maupun orang tua dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kasus perundungan.